Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Dan di saat ini kita tiba di pelajaran sekolah sahabat yang ke-6 dengan judul Dia Mati Untuk Kita. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kekal yang bertata dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti akan pelajaran sekolah sahabat ini dan kami dapat maknai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, umat-umat yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita hari ini adalah tentang pengorbanan Yesus. Nah, di sini kita pertama-tama harus mengetahui untuk apa Yesus mati dan kenapa Dia harus mati. Yang kita tahu adalah Yesus mati bagi manusia. Iya, benar. Tetapi seperti apa sebenarnya keadaan manusia sehingga menuntut Yesus ataupun Allah pun merancang keselamatan untuk manusia. Di sana dikatakan di Kejadian 3 itu adalah awal permulaan manusia jatuh di dalam dosa. Dan di sana juga ternyata ada rahasia tentang keselamatan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Nah, di saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung menawarkan dan memberitahukan kepada Adam dan Hawa bahwa akan ada korban dari setiap perbuatan mereka. Dan itu terdapat dalam Wahyu 3 ayat 21, di mana akhirnya pun Allah sendiri harus menyembelih hewan untuk dijadikan pakaian kepada Adam dan Hawa untuk membungkus dan menutup ketelanjangan mereka. Dengan kata lain, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa akan ada penyelamat untuk menutup setiap dosa-dosa dan ketelanjangan manusia. Nah, di sini, apakah sejak Adam berdosa dan rancangan keselamatan itu dijadikan? Ternyata tidak, saudara-saudara. Rancangan keselamatan sudah jauh sebelum manusia dan dunia dijadikan. Di Wahyu 13 ayat 8 di sana dikatakan bahwa setiap manusia akan menyembah Tuhan. Bahkan yang namanya pun yang tidak tertulis dalam buku kehidupan semenjak dunia belum dijadikan. Dan di sana diperkuat lagi oleh Petrus. 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Hanya dengan darah anak domba yang mahal kita ditebus. Dan itu sudah dirancang jauh sebelum dunia dijadikan. Dan di sana pun dipertegas oleh 1 Titus 1 ayat 2 bahwa atas dasar pengharapan akan hidup yang kekal, maka rancangan keselamatan itu dijadikan dan dijadikan oleh Allah yang tidak berdusta. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa rancangan penebusan sudah ada sejak lama. Dan di sana korban dan penebus yang sempurna adalah Yesus. Dialah persembahan dan korban yang sempurna. Nah, setelah kejadian manusia itu dalam dosa, maka praktek-praktek pekorban dipraktekkan oleh umat-umat di saat itu. Entah itu zaman sebelum ada Israel, ataupun setelah bangsa Israel ada. Di sana mereka selalu melakukan korban, pengorbanan untuk penghapusan dosa. Dan itu adalah lambang bahwa akan ada juru selamat yang akan mati bagi dosa-dosa. Dan seperti hewan yang mati menderita, begitu juga pun Yesus datang untuk mati dan menderita. Nah, di saat Yesus datang untuk pertama kalinya, untuk menggenapi semua perlambangan-perlambangan dalam perjanjian lama, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disesah, dan akan disiksa. Diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, orang-orang fasik untuk dianiaya. Yesus mengatakan kepada muridnya bukan hanya sekali. Matius 16 ayat 21 sampai 23 itu adalah pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Kemudian tidak cukup sampai situ. Di Matius 17 Yesus juga memberitahukan bahwa ada pemberitaan yang kedua kepada murid-murid tentang kematiannya di kayu salib. Bukan sampai di situ. Walaupun di Matius 17 murid-murid terdengar dan terlihat sedih hati, Yesus ulangi lagi pemberitaan yang ketiga di Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Di sana Yesus mengatakan bahwa Dia akan disiksa, Dia akan mati, Dia akan dihina, akan
menghadapi berbagai macam pencobaan dan kengerian kehidupan menuju ke kematian. Tapi apa yang terjadi di sana? Murid-murid belum sama sekali mengerti tentang apa yang diberitahukan Yesus kepada mereka tentang penderitaan di kayu salib. Bahkan kepada Nikodemus, Yesus memberitahukan kepada Nikodemus, sebagaimana Musa pun mengangkat tongkat sebagai tanda kesembuhan, atau yang melihat kepada tongkat yang berisi ular itu, ular tembaga ya, tidak binasa, begitu juga anak manusia harus ditinggikan dan diangkat. Maka setiap orang pun yang melihat tidak binasa. Itu adalah janji yang kekal bagi kita. Dan ternyata banyak yang tidak mengerti tentang arti kematian Yesus di kayu salib, termasuk murid-muridnya sendiri. Nah, sekarang di zaman kita, kedatangan Yesus yang pertama untuk menjadi kurban sudah terjadi. Sekarang kita akan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah dari antara kita yang sedang belajar di saat ini mengerti bagaimana tentang kedatangan Yesus yang kedua? Atau seperti apa? Atau bagaimana? Atau kita masih tidak mengerti sebagaimana murid-murid Yesus? Marilah kita belajar bersama-sama. Nah, kemudian di saat Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, maka dia pun kali ini menderita dan disalibkan. Dia disalibkan. Peristiwa salib di sana adalah peristiwa terindah, terpenting bagi alam semesta. Kenapa? Sesuai Yohanes 19 ayat 1 sampai 30. Yesus pun berkata di ayat yang ke-30, sudah selesai. Apa yang sudah selesai di sini? Apakah pelajaran kita sudah selesai? Tidak. Di sana Yesus mengatakan tidak sudah selesai, maka dia pun mengatakan bahwa perlambangan yang telah terjadi semenjak perjanjian lama sekarang sudah selesai, di mana melambangkan korban untuk penghapus dosa, dan dia sendirilah yang menjadi korban sebagai penghapus dosa. Dia mengatakan sudah selesai, maka dia pun mengatakan kepada kita sudah selesai. Artinya hidup kita pun memiliki janji hidup yang kekal, yang seharusnya kita menderita mati oleh dosa. Ingat, Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 pun mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Kitalah harus mati. Tetapi Yesus datang dan mengatakan, sudah selesai. Artinya kita pun tidak akan mengalami dan tidak akan ditelan maut untuk selama-lamanya, tetapi memiliki pengharapan hidup yang kekal. Walaupun harus melewati maut, melewati derita seperti Yesus, dihina, dicaci, dimaki, bahkan di penderitaan yang begitu luar biasa yang tidak bisa digambarkan. Apakah kita sudah menderita seperti Yesus? Pertanyaan bagi kita harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Sejauh mana kita telah menderita demi nama Yesus? Kalaupun kita belum menderita demi nama Yesus, apa yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita? Dan untuk siapa Yesus mati? Saat ini kita akan bertanya, untuk siapa Yesus mati? Dengan secara spontan kita akan berkata bahwa untuk manusia. Ya, benar, untuk manusia. Untuk kita. Kenapa dia harus mati untuk kita? Karena perlambangan domba-domba, kambing, lembu yang dikorbankan untuk menghapus dosa, itu tidaklah cukup. Itu tidaklah cukup menurut Ibrani 10 ayat 4. Korban penghapus dosa atau darah para hewan itu belum sepadan untuk menghapus dosa selamanya. Tidak. Maka dia pun yang harus datang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yesuslah yang menghapus dosa. Dia sendirilah yang harus datang untuk menjadi korban yang disembelih. Semuanya untuk apa? Semuanya hanya untuk kita manusia yang berdosa ini. Hanya untuk melepaskan kita dari maut. Hanya untuk melepaskan kita dari maut. Yang sebenarnya itu adalah upah kita. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Dan itu adalah atas dasar kasih Allah yang besar. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Nah, dan kematian Yesus di kayu salib hanya terjadi satu kali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Dia hanya akan mati
sekali. Menebus dosa kita sekali. Disalibkan sekali. Sekarang, kalau Yesus mati hanya sekali untuk menebus kita, apakah kita akan menyanyiakan pengorbanan itu? Hanya sekali loh. Kalau orang memaafkan mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali, dan lain-lain. Tapi ini menghapus dosa dan menebus kita hanya sekali. Maka semoga kita tidak meremehkan tentang pengorbanan Yesus ini. Karena makna salib begitu banyak bagi kita. Pertama, dalam Roma 3 ayat 21 dan 26 sampai 26. Salib itu adalah keadilan Allah terhadap dosa. Jika ada dosa, maka ada anti dosa. Oke? Istilahnya anti dosa. Saya mengatakan di sini anti dosa untuk menghapus dosa. Roma 5 ayat 8 itu juga adalah makna salib, yaitu pernyataan kasih yang paling tinggi dari surga untuk manusia, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan salib juga adalah sumber kekuatan kita untuk melawan rantai-rantai dosa kita yang mengikat, sesuai Roma 6 ayat 22 sampai 23. Dan salib juga adalah harapan hidup kekal, sesuai Filipi 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Dan yang terakhir adalah yang kelima. Salib adalah satu-satunya penangkal terhadap pemberontakan dosa di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Dan untuk selama-lamanya dosa itu akan dihapuskan. Itu ada di Wahyu 7 ayat 13 sampai 17 dan Wahyu 22 ayat 3. Itulah arti dan makna salib bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Pertanyaan bagi kita saat ini sebagai kesimpulan. Akankah kita sekarang, setelah kita mengetahui pengorbanan Yesus, kematian yang begitu ngeri untuk menebus dosa, melepaskan kita dari maut, akankah kita sekarang acuh tak acuh terhadap salib itu? Di saat dunia sekarang mulai banyak pencobaan dan godaan. Sepertinya pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan. Karena sekarang dunia lagi dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran duniawi. Apakah kita sekarang acuh tidak acuh terhadap salib? Ataukah apakah kita menjadi orang yang selamat atau menjadi orang yang hilang? Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah kita atau akankah kita meremehkan pengorbanan Allah? Sekarang semuanya terserah kepada diri kita masing-masing. Akankah kita menghargai salib? Akankah kita sekarang berdiri teguh di bawah salib? Karena dia hanya mati sekali untuk kita dan menebus kita untuk kekekalan. Apakah kita percaya akan janji-janji ini? Jika kita percaya akan janji ini, mari kita bersama-sama mengatakan amin. Demikianlah pelajaran kita di hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang telah menonton dan mempelajari bersama-sama. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih telah memberikan kami Roh Kudus untuk mengerti akan firman ini ya Tuhan. Kiranya kami juga bisa mempelajarinya lebih dalam, dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu menghargai pengorbanan yang telah Engkau lakukan bagi kami. Ajarlah kami untuk percaya akan pengorbanan salib-Mu. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi dunia yang semakin kejam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk umat-umat yang dikasihi Allah yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan kami, Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Denpasar, dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6. Semoga menjadi berkat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.